Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar inti-inti padewan? Sehat? Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film beradrenalin dan dianggap seperti Ragnaroknya dewa-dewa Tiongkok, berjudul The Fresh Meat Clash of God yang dirilis pada tahun 2021 lalu. Oke, biar gak penasaran dengan bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenangan bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Pada awal film, kita diperlihatkan dengan seorang raja yang bernama Wu. Pada saat itu, dia sedang memimpin banyak pasukan untuk menuju ke medan pertempuran. Di saat yang sama pula, terdapat sosok guru besar yang bernama Jiang Ziya. Mereka semua berniat untuk mengakhiri pemerintahan Kirani dari para dewa yang jahat. Pada saat itu, sang guru besar Jiang Ziya membawa sebuah segel daftar dewa yang memiliki kekuatan sangat luar biasa. Dia berniat akan membukanya untuk menobatkan Raja Wu menjadi kaisar yang baru. Namun, di saat Jiang Ziya akan mengaktifkan segel tersebut, tiba-tiba saja muncul sosok dewa yang bernama Shen Gongbao dan beberapa dewa yang lain. Mereka datang dengan niatan untuk menghentikan Jiang Ziya. Merasa terpojok, Jiang Ziya kemudian meminta bantuan kepada Raja Wu. Namun, Shen Gongbao masih mengejar bersama dewa-dewa yang lain dan langsung melawan para pasukan dari Raja Wu. Di tengah-tengah pertempuran itu, Jiang Ziya memanggil bantuan dari sosok siluman yang berwujud setengah burung untuk menghancurkan altar yang akan diambil alih oleh Shen Gongbao. Siluman itu bernama Lei Zhenji, atau biar lebih akrab kita panggil saja Udin Petir. Dengan kekuatan petirnya yang hebat, dia pun ikut membantu Jiang Ziya dalam pertempuran tersebut. Saat berhadapan dengan Shen Gongbao, Udin Petir langsung dihipnotis oleh Shen dengan menggunakan tongkat sakti miliknya. Hal itu akhirnya membuat Udin kehilangan kesadaran dan malah balik menyerang pasukan dari Raja Wu. Karena amukan dari Udin tersebut, Shen Gongbao pun akhirnya bisa mendapatkan apa yang dia mau. Dan inilah The Fresh Meat Clash of God. Setelah berperang cukup hebat, para pasukan Raja Wu kemudian kembali ke perkemahan untuk mengobati rekan-rekan mereka yang telah terluka. Tak lama kemudian, datanglah seorang jenderal bernama Huang Tianhua yang mengabarkan kondisi para pasukan mereka kepada Dewa Yang Jian atau Dewa Erlang. Jenderal Tianhua juga mengatakan bahwa Shen Gongbao saat ini sedang mencoba membuat peperangan antara umat manusia dengan para dewa. Shen Gongbao在挑起人仙之间的战争。Sementara itu, di tempat yang lain, datanglah Neza ke suatu tempat persembahan, di mana tempat itu dulunya adalah sebuah kuil yang digunakan manusia untuk menyembah dirinya. Namun, seseorang datang dan melarang semua masyarakat untuk menyembah dewa yang dianggap selalu membuat onar itu. Tak lama kemudian, datanglah Jiang Ziya di tempat tersebut. Dia lalu menyarankan agar Neza untuk ikut bersamanya melawan dewa-dewa yang jahat, agar Neza bisa kembali mendapat kepercayaan dari para manusia.
Namun, Neza yang sombong dan merasa bisa melakukan semuanya sendiri, langsung pergi dari tempat tersebut, tanpa menjawab tawaran dari Jiang Zia. Sementara itu, di kamp para pasukan, Udin Petir yang telah kembali ke wujud manusia, akhirnya terbangun dari pingsannya. Dia terlihat sangat trauma karena telah membantai pasukan Raja Wu. Pada saat itu, datanglah seorang jenderal wanita bernama Jenderal Deng Chanyu. Dia datang untuk menenangkan Udin Petir dengan mengatakan bahwa saat itu dia sedang berada dalam pengaruh hipnotis Shen Gongbao. Di tempat lain, terlihat Shen Gongbao sedang menemui tuannya, yaitu Kaisar Sang Zhao. Shen Gongbao melaporkan bahwa segel daftar dewa telah berhasil dia dapatkan. Shen Gongbao terlihat sangat patuh kepada Kaisar Sang Zhao karena dia akan dijadikan seorang kaisar apabila rencana mereka telah berhasil. Di waktu yang sama, Jiang Zia mengadakan rapat bersama beberapa jenderal dan dewa. Karena segel daftar dewa telah jatuh ke tangan Shen Gongbao, Jiang Zia mengira bahwa saat ini Shen Gongbao pasti pergi ke kota Shenzhen untuk membuka segel daftar dewa tersebut. Dan sebelum hal itu terjadi, Jiang Zia memberitahu mereka semua agar segera merebutnya kembali. Sementara itu, Shen Gongbao yang sedang melakukan ritual untuk membuka segel daftar dewa tiba-tiba saja didatangi oleh Dewa Erlang dan Udin Petir yang langsung menyerangnya untuk mengambil segel tersebut. Setelah dibantu oleh Neza, mereka akhirnya bisa mengalahkan Shen Gongbao. Namun, tak lama setelah itu, muncullah seseorang yang bertubuh mungil dari dalam tanah. Ternyata, orang itu merupakan sosok dewa yang bernama Tu Xingxun. Dia datang dan langsung membawa Shen Gongbao bersama segel daftar dewa pergi dari tempat tersebut. Melihat hal itu, Neza dan yang lain pun tak tinggal diam. Mereka langsung mengejar dewa mungil tadi dan menghentikan tindakannya tersebut. Setelah tertangkap, Tu Xingxun mengatakan bahwa dia hanya tertarik dengan segel yang dibawa oleh Shen Gongbao dan berencana untuk menjualnya. Ketika mereka tengah berselisih, datanglah Dewa Erlang untuk memisahkan mereka dan langsung menjebloskan Shen Gongbao ke penjara. Saat dalam penjara, Shen Gongbao lalu memfitnah Jiang Zia dengan berkata bahwa dia akan memusnahkan para dewa menggunakan segel daftar dewa tersebut demi membantu umat manusia. Mendengar hal itu, para dewa pun menjadi sedikit curiga terhadap Jiang Zia. Beberapa saat kemudian, setelah Shen Gongbao berhasil mereka tangkap dan segel daftar dewa telah direbut kembali, mereka pun berkumpul dan membahas rencana yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tu Xingxun lalu mengatakan bahwa Kaisar Sang Zhao ingin menggunakan segel daftar dewa tersebut untuk menurunkan seluruh murid sekte Jie dan menghancurkan bumi dengan seisinya. Mendengar pernyataan tersebut, Neza pun mengambil tongkat sakti milik Shen Gongbao dan berencana untuk menghancurkannya. Hal itu dia lakukan karena menurut Neza, tanpa tongkat sakti ini, Shen Gongbao pasti tidak akan bisa menjalankan rencana jahatnya. Setelah gagal menghancurkan tongkat tersebut, Neza pun meminta bantuan Udin Petir. Namun, Udin ini sendiri juga tidak tahu bagaimana cara dia berubah ke wujud monsternya untuk membantu Neza. Neza yang tak percaya lalu memaksa Udin dan langsung dihentikan oleh Dewa Erlang. Dewa Erlang meminta Neza agar lebih serius
dan tidak menganggap remeh persoalan mereka saat ini. Pada malam itu, beberapa warga dan pasukan mengadakan pesta kecil-kecilan untuk menghilangkan stres dan penat setelah peperangan. Di waktu yang sama pula, Dewa Erlang mendatangi Jiang Ziya dan bertanya mengenai segel daftar dewa. Menurutnya, membuka segel daftar dewa sama saja dengan menghabisi semua dewa yang ada di dunia. Mendengar kekeliruan itu, Jiang Ziya lalu menjelaskan maksud tujuan awal mengapa dia ingin membuka segel daftar dewa, yaitu untuk menghentikan kekejaman dinasti Shang dan para dewa yang bertindak seenaknya sendiri. Pada saat itu, Dewa Erlang dan Neza tak langsung percaya kepada Jiang Ziya dan bahkan hendak melawannya. Namun, di tengah-tengah ketegangan mereka itu, tiba-tiba saja datang beberapa dewa pengikut Shen Gongbao dan langsung memporak-porandakan perkemahan mereka. Di tengah pertarungan, salah satu dewa berhasil menahan Raja Wu dan meminta Jiang Ziya untuk segera menyerahkan segel daftar dewa demi keselamatan Raja Wu sendiri. Di waktu yang sama pula, Shen Gongbao akhirnya mendapatkan tongkat saktinya kembali dan dia pun berencana untuk melarikan diri. Namun saat itu datanglah Tu Xingxun dan Huang Tianhua untuk menghadangnya. Akan tetapi dengan tongkat sakti yang dia miliki, Shen Gongbao dapat dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Setelah penyerangan tersebut, Raja Wu dan para pasukan pun mengadakan upacara pemakaman untuk menghormati jenderal mereka, yaitu Huang Tianhua yang telah gugur dalam peristiwa barusan. Mengetahui bahwa Huang Tianhua rela meninggoy demi menghentikan Shen Gongbao, Raja Wu dan beberapa dewa pun akhirnya mengerti arti dari sebuah pengorbanan. Dan mereka semua pun menyatukan tekad untuk melawan Zhang Zhao serta menghabisi Shen Gongbao. Pada keesokan harinya, Shen Gongbao mendatangi altar di kota Dongguan dan bersiap membuka segel daftar dewa di sana. Namun tak lama, Neza pun datang untuk menghentikan rencananya tersebut. Pada saat itu, ternyata Neza sudah terlambat karena awan tiba-tiba terbuka dan muncullah banyak dewa di atas awan. Dari kejauhan, Raja Wu dan Jiang Ziya pun menyiapkan para pasukan untuk menuju lokasi tersebut. Sementara itu, beberapa dewa kemudian turun dan membuat formasi persegi agar para manusia tidak bisa kabur dan para dewa pun dapat dengan cepat menghabisi mereka semua. Setelah formasi itu sempurna, muncullah seekor naga yang seperti ikan buntal dan membuat pertempuran pun akhirnya terjadi. Melihat ada beberapa dewa kuat dan hebat yang membantu umat manusia, Kaisar Zhang Zhao langsung memerintahkan para dewa untuk turun dan memberantas umat manusia. Dewa Erlang dan yang lain lalu bekerja sama serta membagi tugas untuk melawan banyak dewa yang turun. Kaisar Zhang Zhao berencana untuk menghancurkan alam umat manusia demi memulai ulang tatanan dunia. Namun, Shen Gongbao yang sebelumnya dijanjikan untuk menjadi kaisar langsung membantah hal itu. Karena menurutnya, jika manusia dihancurkan semua, maka dia tidak akan bisa menjadi seorang kaisar. Hal itu sontak membuat Zhang Zhao langsung marah dan menyingkirkan Shen Gongbao. Dia juga mengerahkan semua dewa dan pasukannya untuk menghabisi umat manusia. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba datang beberapa dewa baik lain yang selama ini menyamar dan hidup bersama para manusia. Dewa-dewi itu membantu Neza dan yang lain karena telah menganggap bumi seperti tempat tinggal mereka sendiri.
Setelah dihajar oleh Kaisar Sang Zhao, Shen Gongbao kemudian ditangkap oleh para warga dan hendak dibakar. Namun karena takut akan kematian, dia pun mencoba untuk merayu Jenderal Deng dengan berkata akan memberitahukan bagaimana cara untuk menghentikan Kaisar Sang Zhao. Shen Gongbao lalu memberikan tongkat sakti miliknya dan menyuruh Jenderal Deng untuk pergi ke altar yang ada di tengah kota. Setibanya di altar, Jenderal Deng bersama dengan Tu Xingxun langsung bertarung melawan para pasukan dari Sekte Jie. Sementara itu, di waktu yang sama, Neza yang merasa semua ini sudah sangat keterlaluan, lalu terbang ke langit untuk langsung menghabisi pemimpin para musuh. Ternyata Dewa Erlang dan Udin juga memikirkan hal yang sama. Lalu mereka pun menyatukan kekuatan untuk mengalahkan Kaisar Sang Zhao. Di lain sisi, Jenderal Deng akhirnya berhasil menutup kembali segel daftar dewa itu dan membuat formasi dewa menjadi lenyap. Bersama dengan itu, Neza pun terpental dan terbakar akibat terkena serangan dari Sang Zhao. Setelah menyingkirkan 3 dewa tadi, Sang Zhao lalu turun dan menuju segel daftar dewa. Dengan kekuatannya yang sangat hebat, Sang Zhao langsung menyingkirkan Jenderal Deng yang mencoba untuk menghalanginya. Sang Zhao kemudian menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuka segel daftar dewa tersebut. Namun, di tengah-tengah upayanya itu, tiba-tiba Neza yang sebelumnya terpental sangat jauh kembali muncul dengan kekuatan yang jauh lebih hebat dan menutup kembali segel daftar dewa tersebut. Melihat adanya harapan baru yang datang, para dewa pun menyatukan kekuatan untuk mengalahkan Sang Zhao. Neza lalu membuat lingkaran ilusi untuk mengacaukan fokus dan kekuatan Sang Zhao. Di dalam lingkaran itu, Sang Zhao mendengar semua cerita dari para pasukannya yang telah kalah dan takut dihabisi oleh Neza serta yang lain. Namun, saat tengah kebingungan mendengar semua cerita dari para pasukannya, Sang Zhao melihat adanya celah kecil di langit, dan dia pun memanfaatkan hal itu untuk melarikan diri. Setelah pertempuran panjang itu, dunia akhirnya bisa kembali tenang dan normal. Para masyarakat lalu memuji Neza dan yang lain, serta menganggap mereka sebagai pahlawan, karena telah membantu menyelamatkan dunia. Segel daftar dewa lalu diserahkan kembali kepada Jiang Jia. Raja Wu dan seluruh pasukannya lalu memberikan hormat kepada Neza dan yang lain, sebagai bentuk tanda terima kasih dari mereka. 这次的战争，如果没有你们的话，我们是一定打不赢的。谢谢。Setelah kembali, Dewa Erlang dan yang lain pun mengurung Shen Gongbao ke dalam segel daftar dewa, agar dia tidak bisa lagi keluar untuk mengacaukan umat manusia. Beberapa waktu kemudian, di istana raja yang korup dan kejam, salah satu selir cantik menggunakan kekuatannya untuk membakar seluruh istana. Konon katanya, dalam kejadian itu, sang raja pun akhirnya tewas. Dan kini berdirilah kerajaan baru yang dipimpin langsung oleh Raja Wu. Dan film pun di end. 看，和平的时代才刚刚开始。 Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah meminta bantuan dan bekerja sama dengan orang lain itu bukanlah suatu kesalahan.
Karena hasil yang jika kita lakukan sendiri sangat berbeda dengan hasil dari bekerja sama. Oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu isoma. Akhir kata, mendaki gunung melewati lembah. Adiknya Maman mau ngopi dan sampai jumpa.